Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batara Metaraga Fajri dari kelas MSDMA 3A. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas pemerintahan, dimulai dari asas sentralisasi, yang kedua desentralisasi, yang ketiga dekonsentrasi, dan keempat tugas pembantuan. Asas sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintahan pusat. Kelebihan asas sentralisasi: yang pertama, organisasi menjadi lebih ramping dan efisien karena seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Keseragaman manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Yang ketiga, pengurangan redundansi aset dan fasilitas lain. Dalam hal ini, satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda. Kekurangan asas sentralisasi: yang pertama, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Yang kedua, kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Yang ketiga, kekayaan nasional, kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Contoh asas sentralisasi: yang pertama adalah bagian lembaga keamanan negara seperti TNI melindungi NKRI dari 3 titik pusat, yaitu udara, darat, dan laut. Bank Indonesia yang menjadi pusat dari semua pengaturan kebijakan moneter dan juga fiskal. Asas desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal. Keamanan, hukum, dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat, namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Kelebihan asas desentralisasi: yang pertama, hubungan antar pemerintah pusat dengan daerah dapat meningkatkan daerah kerja. Yang kedua, struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang ketiga, mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Kekurangan asas desentralisasi: yang pertama, keseimbangan dan kesesuaian antar macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. Yang kedua, memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Yang ketiga, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenang hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Untuk kewenangan politik tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi dekonsentrasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi dan desentralisasi. Kelebihan asas dekonsentrasi: yang pertama, dapat menjadi alat yang efektif untuk menjamin persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, secara politis, eksistensi dekonsentrasi akan dapat mengurangi keluhan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Yang ketiga, kehadiran perangkat dekonsentrasi di daerah dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat atau nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Kekurangan asas dekonsentrasi: yang pertama, struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Yang kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu. Yang ketiga, keputusan yang diambil relatif lama. Tugas pembantuan: penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa, serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas tersebut disertai pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tujuan: yang pertama, lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat.
Yang kedua, memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.